Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amin. Amin Allahumma iftarna hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasak wa afiyatak wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim al-alim allama al-arif billah al-syekh Ahmad al-masyhur bid-dardir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asarihi fid darain amin. Waditu sama sifatan nafsiyah thumma taliya khamsatun salbiyah ayal kidam biddati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsi niltal tuqa. Wadi itu sama tining panika wujud tu sama kenyame wujud sifatan nafsiyah yaitu sifat nafsiyah sebagian sifat wajib kalau telah wujud. Adapun wujud tersebut dinamakan sifat nafsiyah, sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala wujud. Makanya sifat wujud itu namanya sifat nafsiyah khusus Allah, dirinya Allah menciptakan. Tidak ada kita beradanya kita dikarenakan pertama dimulai tiada. Tapi kalau Allah tidak dimulai dengan ketiadaan, tapi kalau makhluk dimulai dengan ketiadaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sifat wujud tersebut yaitu sifat nafsiyah khusus Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taliha khamsatun salbiyah, tsumma taliha, setelah itu setelah mengiringin, maka setelah itu taliha mengiringin kepada sifat nafsiyah khamsatun yaitu sifat ada 5. Sifat yang 5 tersebut salbiyah dinamakan sifat salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah cuma satu yaitu sifat yaitu wujud. Wujud itu namanya sifat nafsiyah. Ada 5 perkara namanya salbiyah. Apa 5 perkara ini? Wayal kidam bidati fa'lam wal baqa biqiyamuhu bi nafsinil taltuqa mukhaliqul lil ghairi wahdaniyah bidati aw sifatihil aliyah. Ini sifat salbiyah namanya, sifat yang mentiadakan yang lain. Contohnya apa? Waya adapun sifat salbiyah al-kidam yaitu sifat kidam. Artinya kidam itu apa? Kidam apa? Allah yang maha dahulu. Berarti sedang menghabiskan makhluk, mentiadakan makhluk. Berarti bukan adanya Said, adanya orang tua terus rata-rata sampai Nabi Adam sampai terus. Adapun yang mendahului makhluk semua yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat salbiyah mentiadakan yang lain, tumbang semua. Siapa yang paling awal dari pemerintah terdahulu? Allah. Makanya dinamakan sifat salbiyah. Yang pertama al-kidam itu sifat kidam, bidat yaitu dikandung dengan datnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam maka tahulah sampian, ngertilah sampian, afallah sampian. Nomor 2 wal baqa dan sifat baqa. Wal baqa, sifat baqa itu artinya apa? Langgeng Allah. Mana kalau manusia nggak langgeng? Berarti yang maha langgeng siapa? Allah. Umpama ada orang tidak bergerak 1 minggu, apa dikatakan langgeng? Tidak langgeng karena adanya tidak bergerak dimulai bergerak. Dan juga bergeraknya cuma 1 minggu. Makanya tidak langgeng. Yang langgeng itu cuma Allah. Wal baqa, sifat baqa, sifat yang wajib kepada Allah. Baqa. Baqa itu artinya langgeng Allah. Yang lain tidak langgeng. Binasa, rusak, berubah. Nah, yang namanya makhluk tiada, ada, rusak dan binasa. Makanya tidak ada keabadian pada diri makhluk. Pasti yang ada yaitu merupakan perubahan. Yang pertama kekal jadi tidak kekal, yang pertama lemah jadi kuat, setelah itu lemah lagi, yang pertama kecil, dewasa, tua, mati. Makanya tidak ada kelanggengan pada diri makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang maha langgeng
cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsi yang juga al-baqa qiyamuhu binafsi juga yang nomor berapa ini? Nomor 3, sifat qiyamuhu binafsi. Artinya Allah berdiri pada posisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa, kita masih butuh tempat, kita masih butuh kendaraan, kita masih butuh pakaian, nggak bisa. Said umpama mengatakan saya nggak butuh tempat, nggak bisa. Saya nggak butuh tempatnya Ustadz, betul, tapi dia butuh tempat yang lain, yang dia pijak, yang dia tidurin, itu tempat, nggak bisa. Tapi adapun Allah, ya muhu binafsi, Allah jumeneng dengan adatnya ini, tidak memerlukan tempat. Allah bersemayam pada posisinya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Enggak butuh tempat, karena Allah bukan makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Karena Allah bukan makhluk, tidak butuh tempat. Nilta maka memperoleh sampian at-tuqa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kaji secara dalam, wujud itu apa, Bapak itu apa, qiyamun binafsi itu apa, maka kita akan memperaih akan takwa, menjadi takwa. Yang tidak takut bisa takut. Bahwasanya betapa lemahnya makhluk. Sebaliknya betapa perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4, sifat salbi itu mukhalifun dan Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk melihat dengan mata, tapi Allah tidak. Kalau makhluk berjalan dengan kaki, tapi Allah tidak, karena Allah bukan makhluk. Kalau kita mendengar dengan telinga, tapi Allah tidak. Lalu bagaimana Allah bisa digambarkan? Tak bisa digambarkan, karena Allah bukan makhluk. Yang bisa digambarkan itu kalau makhluk. Yang bisa digambarkan itu kalau makhluk. Oh, sumpah, Said itu orangnya seperti ini. Asbi itu begitu. Kalau Allah, karena Allah bukan makhluk, tak bisa dihayalkan, tak bisa digambarkan, tak bisa dilukiskan, tak bisa. Allah itu beda, mukhalifun li nafsi, mukhalifun lil ghairi, mukhalifun lil ghairi. Allah itu beda daripada yang lain. Kalau kita hidup dengan jantung dan nyawa dengan napas, Allah tidak. Kalau kita makan lewat lisan kita, kata Allah tidak, karena Allah bukan makhluk masalahnya. Makanya kalian itu jangan berpikir Allah, maka pikiran sampai tidak akan pernah nyampe. Kayak Allah itu kayak apa, tidak akan pernah bisa sampai. Tafakkaru fil khaliq wala tafakkaru fil tafakkaru fil makhluk. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq. Fa innahu la tuhitu bil fakru. Tafakkaru, mikir-mikirlah sampai fil makhluk, dalam masalah makhluk. Yang dianjurkan dalam agama, kita mikir-mikir makhluk. Makhluk itu selain Allah namanya makhluk. Tapi wala tafakkaru fil khaliq, janganlah kamu mikir-mikir masalah Allah. Fa innahu la tuhitu bil fakru. Kalau kamu mikirkan Allah, maka pikiran sampean semua tidak akan pernah nyampe ke pikiran. Tak mampu pikiran sampean, tak akan pernah nyampe. Sederhananya, Allah melihat tapi tak mata. Ayo kau dipikir bagaimana? Tidak akan pernah nyampe. Jadi yang dianjurkan dalam agama, memikirkan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sampai menemukan pikiran tentang makhluk, maka menemukan juga betapa kuasanya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa maha segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita mikir-mikir Allah. Allah itu kayak apa? Tidak boleh. Allah itu kayak apa? Tidak boleh kita. Juga wahdaniyah, sifat yang nomor 5, sifat salbi, sifat wahdaniyah. Apa artinya? Tunggalnya Allah. Allah maha tunggal. Nah, ini berarti kalau makhluk bukan tunggal makhluk. Adanya Said berarti ada orang tuanya, ada ibunya, ada uminya, ada abahnya. Tak bisa. Tak bisa. Yang maha tunggal cuma Allah. Yang tidak ada saingannya cuma Allah. Adapun makhluk pasti ada saingannya. Baik bentuk keilmuan, baik bentuk fisik, raga, baik bentuk kecantikan, kegantengan, ataupun pangkatnya, pejabatnya, baik keilmuannya, baik itu ada saingannya. Karena makhluk.
Karena dia bukan yang maha tunggal. Yang maha tunggal, yang maha esa, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah tak bisa dibandingkan. Karena ilmunya Allah tidak ada muaranya, tidak ada tepinya. Tapi ilmunya makhluk, sepintar apapun makhluk tersebut, pasti ada batasnya. Mengapa? Karena makhluk itu yaitu manusia merupakan makhluk. Yang namanya makhluk, semua pengetahuannya terbatas. Karena makhluk masalahnya. Semuanya terbatas. Umpama baik kekayaannya pasti terbatas kekayaannya. Nggak ada orang yang tidak terbatas. Kemampuannya terbatas. Terbatas. Yang tidak ada kebatasan tersebut, kekayaan Allah, keilmuan Allah, kemampuan Allah. Karena Allah sang maha. Adapun selain Allah terbatas semua. Jadi kembali pembahasan yang nomor 5 daripada sifat salbiyah, sifat wahdaniyah. Apa artinya? Esanya Allah, sendirinya Allah. Allah menciptakan gunung dan kesendirian Allah, dengan kudratnya Allah, dan iradatnya Allah, dengan wahdaniyahnya Allah. Kudrat artinya apa? Kudrat, kuasa, dan kuasanya Allah. Iradat dan kehendak Allah. Wahdaniyah dengan sendirinya Allah, satunya Allah. Jadi umpama gunung, surga, neraka, Allah ciptakan dengan iradatnya Allah, dan kudratnya Allah, dan wujudnya Allah, dan wahdaniyatnya Allah. Tapi kalau mau nggak bisa. Bikin pesantren harus ngajak para orang yang masih butuh ke semen, masih butuh ke orang, masih pada tukang ngaduknya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Umpama ada yang mau kawinan, masih butuh tetangga, masih butuh kiai, masih butuh yang mau kawin siapa? Penghulunya siapa? Betul kan kiai atau ustaz kan begitu. Jadi masih butuh saksi. Yang namanya makhluk itu pasti butuh kepada Allah, butuh kepada makhluk. Said umpama butuh sama Rahmat butuh sama Asdi, dan seterusnya. Jadi kembali pembahasannya nomor 5. Yang nomor 5 yaitu sifat salbiyah. Artinya sifat salbiyah itu sebagian daripada sifat salbiyah, sifat wahdaniyat. Wajib bagi Allah menjadi sifat wahdaniyat. Artinya tunggal Allah, esa Allah, sendiri Allah yang menciptakan semua makhluk, tidak ngajak-ngajak Allah. Kalau kita tak bisa, masih ngajak kita. Tidak dalam adanya Allah tunggal, au sifatnya Allah tunggal. Al-Ali, dialah Allah, sang maha tinggi, sang maha mulia, dialah Allah. Jadi yang maha mulia itu Allah, yang lain tidak mulia. Cuma diangkat derajatnya, dimuliakan, dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha alim itu Allah. Jadi kalau ada orang pintar itu diberikan setetes saja sebagai ilmunya, diberikan setetes pengetahuan saja oleh Allah. Yang maha ganteng, yang maha sempurna yaitu Allah, yang lain tidak sempurna. Cuma diberikan sedikit kesempurnaan oleh Allah. Makanya kalau manusia itu ngerti siapalah diri kita, maka dia tahu betapa esanya Allah, betapa sempurnanya Allah, betapa kayanya Allah, betapa alimnya Allah, betapa segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali pembahasan sifat nafsiyat cuma satu, yaitu wujud. Yang 5 yaitu sifat salbiyah. Pertama, qidam. 2, baqa. 3, qiyamuhu binafsi. 4, mukhalifun lil hawadi. Nomor 5, wahdaniyat. Ini namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu apa? Mentiadakan. Umpama ada orang seumpama dulu di Singkawang tuh ada orang pertamanya 1, berarti kan orang pertama di Singkawang, tapi di atas itu ada lagi siapa? Mungkin jin kah yang nempati Singkawang, kan begitu. Jin juga makhluk Allah kok. Umpama di Singkawang dulu yang menempati pertama Singkawang katakanlah Singhua, umpama namanya Singhu, enggak. Jadi kalau Singhua tuh tahu bahwa ada makhluk sebelum Singhua, dia nggak mungkin congkak.
Nggak mungkin dia mentang-mentang. Paham? Andai kata tidak ada jin yang nempatin, bagaimanapun ada makhluk-makhluk Allah. Mungkin kecoa pertama yang nempatin, atau ular yang nempatin. Bukankah itu makhluk Allah juga? Cuman, cuman intinya namanya makhluk, ada mendahului, ada yang mendahului. Pendahulu. Kalau makhluk itu pendahulunya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW di alam ruh atau di alam arwah. Karena pertama makhluk yang Allah ciptakan yaitu nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah. Pertama orang yang mondok sama saya, seumpama yang pertama mondok Said. Pertama orang diam dengan saya bisa jadi sebelum sakit. Yang ngaji sama saya belum tentu sakit, kan begitu. Orang yang ngaji di Singkawang sama saya seumpama sakit yang mondok, tapi bisa jadi sakit dengan kita masih duluan kita yang ngaji, yang berguru, kan begitu. Jadi tak bisa. Oh kita saya pertama guru sama ustadz, oh nggak bisa. Ada juga sebelum kita orang itu berguru. Makanya yang Maha Esa cuma Allah Subhanahu, yang Maha Segala cuma Allah. Jadi kalian harus tahu bahwasanya sifat nafsiyahnya Allah cuma satu, yaitu sifat wujud. Yang 5 itu sifat salbiyah. Salbiyah itu apa? Mentiadakan selain Allah. Tidak ada semua. Kalau makhluk tak bisa dikatakan kalau makhluk tak bisa. Makhluk kiamu binafsi tak bisa. Yang bisa cuma Allah. Terus wal fi'lu fit tatiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu fit tatiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu tiding kelakuan, pekerjaan. Wal fi'lu kelakuan fit tatiri lam membekas. Yang membekas tersebut laisa illa lil wahidil qahar. Tidak ada perkara tersebut, kelakuan, pekerjaan, perkara illa lil wahidil qahar, melainkan oleh dialah si Maha Tunggal, Sang Maha Tunggal, Al-Qahhar, yaitu yang Maha memaksa, Jalla Agung wa Ala dan Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, adanya gunung oleh Allah, adanya manusia oleh Allah, adanya malaikat oleh Allah, adanya pohon-pohon oleh Allah, adanya manusia, adanya jin, adanya setan, adanya iblis oleh Allah. Dialah yang menciptakan. Tak ada di muka bumi, tak ada di alam semesta ini dia ada sendiri, melainkan semua ciptaan Allah. Wal fi'lu fit tatiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Maksudnya apapun bentuknya di muka bumi semata-mata oleh Allah Subhanahu. Pohon yang jatuh tidak mungkin jatuh kecuali dijatuhkan oleh Allah. Pohon yang kering tidak akan kering kecuali oleh Allah. Adanya makhluk pasti ada masa, ada usia yang berhubungan dengan zaman. Itu makhluk namanya. Jadi kalau makhluk itu butuh tempat, butuh zaman, pasti berhubungan dengan zaman. Ada usianya, ada masa, itu makhluk. Jadi kembali pembahasan, semua yang ada, semua makhluk secara umumnya itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia jadi sendiri, tidak bisa dia ada sendiri, melainkan semata-mata Allah yang menciptakan. Wal fi'lu fit tatiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Kalian ngaji itu digerakkan oleh Allah. Kalian ada memang sudah kehendak Allah. Semuanya tidak lepas melainkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa may yaqul bi tabi aw bil illa fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa may yaqul, barang siapa yang berkata bi tabi dengan kebiasaan.
Umpama Said itu yang ada dikarenakan enggak, bukan oleh Allah, dikarenakan dia memang manusia itu kalau suami istri bunting jadi anak. Oh, tak bisa. Andai kata orang itu seperti itu, atau gunung itu ada sendiri, umpama ikan itu ada sendiri, memang di lautan atau di air tetap ada ikan, umpama air tempatnya ikan, umpama ada orang berkata seperti itu. Au bil ilah, atau dengan ilat, alasan. Ada alasan. Oh, itu mengapa itu dibunuh itu makanya itu mati, bunuh diri sendiri, itu makan racun, umpama racun dah yang matikan, umpama berkata seperti itu, pada kafir, maka hal itu kafir orangnya. Endah halimillah, menurut agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah, orang mati, orang hidup, orang bergerak, orang melihat, sampai ngaji ke sini, siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu andai kata ada orang berkata, enggak, aku ini ngaji ke rumah Ustaz Zumar itu bukan kehendak Allah, bukan. Aku sendiri yang berkehendak, aku sendiri yang jalan, aku sendiri yang pakai motor. Tak bisa. Sampai tidak bisa pegang motor kecuali oleh Allah. Sampian tak bisa ke sini kecuali oleh Allah. Oleh Allah. Jadi semua memang oleh Allah. Tidak ada alasan apapun. Tidak ada kebiasaan-kebiasaan apapun bentuknya. Semua mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga kita oleh Allah dikendaki, ditakdirkan yaitu yang baik sehingga kita matinya husnul khotimah di dalam Islam dan iman. Ingat, makhluk tidak punya apapun bentuknya, yang punya yaitu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pinjaman dari Allah, apapun bentuknya, baju, pakaian, jabatan, ilmu, rumah, anak, istri, santri, rakyat, semuanya pinjaman titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ataupun tidak akan diambil oleh Allah. Bisa jadi sampean dulu yang diambil, atau jabatannya sampean diambil. Bisa jadi sampean yang diambil dulu, atau anak kamu yang diambil. Namanya titipan. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ruh kita titipan, nyawa kita titipan, rumah kita titipan, kita pun titipan dari Allah. Bisa jadi sampean yang kembali ke Allah diambil dulu, atau rumahnya yang kebakaran diambil. Ingat, kita nggak punya apa-apa kok. Ini pinjaman semua dari Allah. Makanya hati-hati kalau dikasihkan pinjaman, gunakan kejalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita pinjaman dari Allah. Pajaknya, ada pajaknya. Tangan kita pinjaman dari Allah. Lisan kita, jantung kita, hati kita, itu pinjaman dari Allah. Allah nggak minta apa-apa, cuma pajaknya cuma satu. Apa pajaknya? Sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia yang cuma satu untuk menyembah kepada aku. Itu pajaknya. Makanya mata kita gunakanlah perkara pelayanan diri oleh Allah. Tangan kita gunakanlah tangan tersebut yang dicintai oleh Allah. Kaki kita, mata kita, hati kita, jantung kita, rumah, anak, istri, suami, kendaraan, jabatan, ilmu, semuanya dilepas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gunakanlah ke jalan Allah. Bagaimana titipan tersebut agar nanti di saat kita kembali kepada Allah, titipan yaitu membawa kita ke keberuntungan. Tapi sampai dikasih titipan sudah sembarangan, dikasih tangannya sembarangan, dikasih matanya sembarangan, dikasih ilmunya digunakan sembarangan, jabatannya digunakan sembarangan. Tidak amanah artinya. Yaitu di saat sampai menghadap kepada Allah, kalian tinggal menyesal nantinya. Makanya jangan sia-siakan umur kita yang ada. Titipan apapun bentuknya, sampai dikasih baju oleh Allah, pakaian oleh Allah, gunakan ke jalan Allah, gunakan ke pengajian, ke majlis-majlis taklim, ibadah kepada Allah, dan gunakan ke maksiat. Karena titipan akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian akan mengadu kepada Allah, sepeda motor akan mengadu kepada Allah, tangan kaki kita, tangan dan kaki kita akan menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, rumah kita, sejadah kita, semua apa yang Allah titipkan akan mengadu kepada kita, akan mengadu kepada Allah tentang kita.
Apakah sepeda motor kita gunakan yaitu silaturahim, atau ngaji Quran, atau kita gunakan ke jalan yaitu ziarah ke makam para wali-wali, ziarah ke makam orang tua kita, atau sebaliknya titipan tersebut kita bawa ke maksiat. Sedangkan manusia makhluk Allah semuanya akan berhadapan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan titipan-titipan sewaktu kita hidup, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamnya, makanya bawa, kalau punya jam tuh ngaji, bawa yaitu sholat. Kalau punya pakaian yang bagus-bagus ataupun jelek, bawa ibadah. Karena kita harus tahu kita yaitu itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu. Jangan pernah gunakan titipan di jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan gunakan akal kalian yaitu membawa, jangan digunakan kemaksiat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur semakin hari makin berkurang, yang artinya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, artinya kalau umur semakin berkurang berarti sama dengan semakin dekat ke liang kubur. Makanya semoga oleh Allah titipan-titipan dari Allah, semoga diberikan barokah oleh Allah. Kita semakin tua semakin dekat dan kepada Allah dari kanjeng Nabi dan lewat orang-orang soleh, orang-orang mulia, syuhada, sholihin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah.